Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Arya Indrasta Satria Tama, nomor absen 4, kelas 11-2, di sini menceritakan kepada para khalayak dan para penonton tentang sejarah berdirinya Daulah Mughal. Jadi, sebelum Daulah Mughal berdiri, sudah terdapat peradaban Islam, yakni Kesultanan Delhi di wilayah India sebagai kekuasaan pertama Islam. Namun, kekuasaan itu belum mencapai puncak kejayaannya. Daulah Mughal hadir sebagai penerus, sekaligus menyempurnakan kekuasaan Islam di India. Pendiri Daulah Mughal itu sendiri adalah Zahiruddin Muhammad Babur, seorang keturunan langsung dari Timur Leng. Ayahnya Umar Mirza merupakan penguasa wilayah Fargana. Sejak usia 11 tahun, Babur sudah mewarisi kepemimpinan. Usia yang sangat muda untuk memikul beban ambisi yang sangat besar. Babur memiliki satu cita-cita utama, yakni menguasai Samarkand, kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Usaha pertamanya berakhir dengan kegagalan, namun Babur tidak menyerah. Dengan dukungan amunisi dari Daulah Syafawi, akhirnya Samarkand berhasil ia taklukkan dan dikuasai pada tahun 1494 Masehi. Setelah Samarkand, Babur menaklukkan Kabul, ibu kota Afghanistan. Dan dari sanalah pandangannya tertuju pada satu wilayah besar berikutnya, India. Saat itu India berada dalam kondisi yang kritis. Kekuasaannya berada di tangan Ibrahim Lodi. Namun pemerintahannya diliputi kekacauan dan konflik internal. Paman Ibrahim Lodi, Alam Khan, bersama Daulat Khan Gubernur Lahore, mengirim utusan ke Kabul dan meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi di Delhi. Babur melihat ini sebagai kesempatan emas. Pada tahun 1525, wilayah Punjabi berhasil ia kuasai. Wilayah Punjabi adalah wilayah yang berada di daerah India pada saat itu. Lalu dari sana, Babur dan pasukannya bergerak menuju Delhi. Puncaknya terjadi dalam Perang Panipat pada 21 April 1526 Masehi. Dalam pertempuran besar itu, Ibrahim Lodi tewas bersama ribuan tentaranya. Babur keluar sebagai pemenang. Ia menegakkan pemerintahannya di Delhi, dan sejak saat itulah Daulah Mughal resmi didirikan di wilayah India, sebuah warisan sejarah yang pengaruhnya masih terasa hingga kini. Dan dari sinilah kisah kejayaan besar Daulah Mughal pun dimulai. Setelah itu kita akan beranjak masuk menuju cerita berikutnya, faktor kemunduran dan keruntuhan Daulah Mughal. Faktor pertamanya adalah Aurangzeb. Ini masih faktor pertama. Mengapa? Karena Aurangzeb menegakkan sebuah kebijakan yang sangat kontroversial terhadap kebijakan sultan yang sebelumnya, yakni Sultan Akbar. Sebelumnya Sultan Akbar menerapkan konsep dinillah, yakni penggabungan konsep-konsep agama baik dari Hindu, Islam, dan Buddha, dan agama lain, sehingga Aurangzeb melihat ini sebagai bentuk penyelewengan atau penyimpangan dari agama Islam, sehingga dia berusaha menegakkan hal itu. Namun caranya dia menegakkan sangat dibenci oleh warga Daulah Mughal pada saat itu, yakni kebijakannya adalah beliau menghancurkan kuil-kuil Hindu dan Buddha yang menyebabkan timbulnya bibit-bibit kebencian pada warga dan daerah sekitarnya. Setelah itu
beliau juga menganggap Hindu-Buddha sebagai Buddha. Lalu beliau juga memaksa Sunni, orang yang memiliki pemahaman Sunni, untuk masuk ke Syiah, dipaksa, sehingga hal ini menjadi kontroversial dan menjadi banyak kontra di daerah wilayah tersebut dan di daerah wilayah Daulah Mughal. Dari 3 daerah yakni Sikh, Maratha, dan kota satunya juga menjadi pembenci dari Daulah Mughal itu karena kebijakan Aurangzeb yang begitu Islam ortodoks. Padahal Aurangzeb hanya berniat untuk menegakkan agama Islam dan menegakkan pemerintahan yang ada di sana. Nah, karena Aurangzeb ini terlalu fokus pada ekspansi wilayah sehingga beliau lupa bagaimana dana yang harus dikeluarkan untuk setiap dia mengadakan perang. Belum lagi dia dibenci oleh banyak sekali pemberontak. Pemberontaknya berasal dari mana? Daerahnya sendiri. Kenapa? Karena kebijakannya Aurangzeb sangat kontroversial. Belum lagi keturunannya Aurangzeb juga menjadi salah satu faktornya, yakni perebutan tahta, sehingga konflik internal pun tidak bisa dihindarkan. Lalu konflik eksternalnya berasal dari Inggris. Perdagangan Inggris memanfaatkan kondisi ini untuk menjatuhkan Daulah Mughal. Sekian penjelasan dari saya dan cerita dari saya. Saya harap ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu, saya punya pantun untuk kalian. Pohon besar tumbuh menjulang, akarnya kuat menahan badai. Daulah Mughal pernah sangat gemilang, runtuh perlahan saat rukun tak lagi damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.